Jadi yang pertama, ini ada beberapa yang harus direvisi. Ini nggak saya coret sih, cuma ini udah saya tandain. Contoh, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Nah di sini, adapun faktor yang mempengaruhi pengetahuan itu ada faktor internal, pendidikan, pekerjaan. Nah harusnya di bawah pendidikan itu kan langsung definisi atau kalimat, ya kan? Nah ini nggak ada kosong, malah di belakang. Jadi ini harus apa rapi. Jadi ini di enter lagi, letakkan di sini. Ya ini juga sama. Nah jangan sampai padat gini. Jadi kesannya orang membacanya juga nggak ini. Nanti waktu diuji itu juga akan jadi pertanyaan, ya. Baru ini di sini faktor risiko atau resiko. Resiko. Ini nggak apa-apa ya. Saya ini ya resiko. Ini juga. Jadi itu harus dicek lagi mulai dari depan. Kalau memang ada kalimat atau kata faktor resiko, semua harus sama. Risiko ya resiko gitu, ya. Baru ini juga, ini tadi yang mana ya? Saya tadi catat. Soalnya takut juga saya coret-coret ini. Nah, kategori sikap. Nah ini posisinya ini. Ini apakah memang spasinya jauh seperti ini atau memang agak kemari, sesuai standarnya gimana? Saya lihat mulai depan sama, cuma posisinya apa memang gini sesuai aturannya dalam penelitian? Nah, coba nanti apalagi dicek lagi ya. Oke, ya, udah bagus sih, tinggal sedikit lagi aja. Nah, ini untuk daftar pustaka, coba tanya sama pembimbing, apakah daftar pustaka memakai nomor urut atau memang seperti ini. Ada beberapa referensi yang saya dapat, daftar pustaka itu harus ada nomor urutnya, baru sesuaikan alfabetnya, ya, nama penerbitnya, terus judul, terus juga tahun. Nah itu juga harus dicantumkan. Nah, daftar pustaka yang punya Mimah ini apakah semuanya sudah tercantum di tinjauan pustaka? Sudah? Nggak ada masalah? Oke, jadi ini udah aman semua ya. Nah, yang penting nanti ini mana-mana yang saya tandai mau nanti direvisi supaya nanti nggak ada masalah. Nah teman yang dua lagi kapan kira-kira bisa jumpain saya? Karena ini waktu penelitian kapan dimulai? Setelah nanti pelatihan? Langsung ini ngambilnya di mana? Klinik mana ini? Tanjung, Pak. Oh, Tanjung jauh. Berapa lama penelitian ini? Berarti ini total sampling? Batasnya katanya Pak, 1 bulan Pak. Tapi secepatnya biar dapat cepat ini. Jadi apa yang Amima nanti pertanyakan terkait dengan tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil nih terkait masalah konsumsi asam folat nih? Pengetahuan Pak, menanya biar ibunya tahu atau enggak tentang asam folat itu Pak. Ini kan Tentang sikapnya dia tuh menerima atau tidak, patuh atau tidak. berapa jumlah responden yang diambil? 20 responden dengan kategori usia? Usianya dia kategori usia tidak ada Pak. Cuman dia tuh mau dia usia yang trimester 1, 2, 3 yang penting dia hamil Pak. Bukan masalah dari usia atau tingkat pengetahuan juga? Riwayat pendidikan maksudnya? Iya Pak. Tapi di situ hanya untuk di garis besarkan aja Pak. Kayak gini Pak. Kalau misalnya kita kaji bekerja, berarti kan bekerja sekian. Betul. Gitu kan Pak. Tapi di sini memang namanya untuk garis besar dari sini. Ini televisi. Ya, ini dicek lagi lembar kuesionernya nih. Di lapangan kita harus lebih berbaur bahasanya, lebih ke awam, lebih ke umum. Jadi saat ditanya sama ibu tersebut, responden kita, dia lebih enak untuk menjawab gitu. Ya, kalau ditanya, "Bu, vitamin B9 apa ya, Bu?" katanya. Hamimah bisa jawab nggak? Nah, itu yang pertama. Yang penting tahu dulu asam folat itu apa. Tahu nggak asam folat apa? Nah, apa? Vitamin B9 Pak. Artinya gini, itu dijabarin secara awam. Apa itu definisi asam folat? Pahami dulu di situ. Pahami dulu, baru nanti kita variasikan dalam bahasa yang lebih mengerti oleh masyarakat awam. Terkadang kita bahasa, oh ini dia nggak paham, iya-iyakannya tapi dia nggak paham. Nah akhirnya
kualitas penelitian kita ini akan jauh lebih berkurang dibandingkan yang kita pengen target kita dapat nih, tapi kita nggak dapat di lapangan. Nah gitu. Ya Hamimah, jadi itu masukan dari saya saja. Nah kalau nanti bisa dijalani, insya Allah hasilnya lebih bagus.